Dipasang di hadapan media tersebut, di depan media tersebut sebagai seorang mufti, sebagai seorang syekh, sebagai seorang guru, padahal tidak mumpuni ilmunya, kemudian dia melontarkan fatwa yang salah, fatwa yang menyesatkan, maka semua orang yang ikut serta dalam tayangan tersebut ikut berdosa. Tanggung jawab dunia akhirat. Hanya karena ingin mengunduh keuntungan dari pemilik-pemilik modal yang memiliki produk yang ingin membuat iklan di medianya, yang hanya ingin meraup keuntungan dari followersnya. Ketika itu salah, maka haram, menyesatkan orang lain, yang menjadi mediatornya pun ikut serta menyesatkan orang lain. Itu banyak sekarang seperti itu. Sedangkan ulama-ulama yang benar, melotok ilmunya, mumpuni ilmunya, tidak dipasang sebagai seorang tuntunan. Jadi sekarang terbalik, tontonan menjadi tuntunan, tuntunan cuma ditonton, bahkan ditinggalkan. Yang benar-benar tuntunan sekarang sudah banyak ditinggalkan. Awas, hati-hati, ini bisa jadi permainan-permainan orang-orang yang ingin merusak Islam menggunakan media-media informasi. Kita tidak paham. Banyak orang-orang awam yang ternyata terpeleset, tertipu dengan hal-hal itu. Ulama yang benar-benar mumpuni ilmunya tidak dipakai. Tapi artis baru sadar dianggap ustadz dan menyalahkan ulama yang benar. Orang yang alim, yang benar alim, ulama tidak dipakai. Tapi orang yang baru sadar, tobat dari kemaksiatan, mendadak diustadzahkan, mendadak diustadzkan, baca tajwidnya juga salah, dianggap itu sebagai seorang mufti, diambil fatwanya, bukan mufti. Tak kurang di Indonesia, ulama masih banyak di Indonesia. Tapi saya melihat sedikit sekali media-media informasi atau televisi nasional terutama yang mengangkat para ulama-ulama yang mumpuni menjadi narasumber di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Jadi hanya menggunakan kadar atau ukuran kecakapan berpakaian, kecakapan dari retorika bahasa, atau ini yang banyak, politik tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengarahkan masyarakat Indonesia pada politik yang sedang ditungganginya. Itu banyak sekali. Tujuan-tujuan politik, mafia-mafia di belakangnya. Itu yang dipasang. Mereka yang berani, teman-teman, sudah pasang seini saja. Sponsor. Akhirnya masyarakat awam banyak yang tidak mengenal mana ulama tuntunan. Tapi mereka jadikan tontonan sebagai tuntunan. Yang tuntunan ditinggalkan. Kita lanjutkan hadisnya. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ditanya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya kembali oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa sih sebetulnya yang Rasulullah SAW katakan kepadamu pada saat itu? Saat itu kamu belum
menjelaskannya kepada aku, kamu masih merahasiakannya. Maka faqalat, kata Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ammal ana fana'am. Kalau sekarang bolehlah saya akan ceritakan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah. Amma hina sarrani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marratal ajala illa qad iqtaraba. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, aku punya persangkaan yang kuat bahwasannya ajalku sudah dekat, kata Rasul. Beliau membisikkan ke telingaku, fattaqillah wasbiri, dan beliau berwasiat kepadaku, bertakwalah engkau hai putriku, dan sabarlah engkau hai putriku, jadilah engkau sebagai wanita yang sabar. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, karena sesungguhnya berita ini hanya aku kabarkan kepada engkau sebagai orang yang pertama menerima kabar ini. Aku tidak mengabarkan kepada orang yang lain. Sesungguhnya engkau adalah orang yang beruntung karena aku kabarkan berita ini pertama kali kepada aku. Fabakaitu bukai alladhi ra'aiti, maka saat itu kemudian aku menangis sehingga kau melihatku pada saat itu menangis. Kau saksikan aku menangis pada saat itu. Itu karena bisikan ini, karena aku diberitahu oleh Rasul ajalnya telah dekat. Falamma ra'a jaza'i sarrani thaniyata, tatkala ayahku melihatku merasa sedih dan menangis, maka kemudian beliau membisikkanku yang kedua kalinya. Faqala, dan beliau berkata, ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin, apakah kau ridha, tidakkah kau ridha jika engkau adalah orang yang akan menjadi sayyidah, menjadi pemimpin, penghulunya nisa'il mu'minin, seluruh wanita-wanita mukmin. Jadi di sini juga Rasulullah menunjukkan bahwa putri atau keturunan Rasulullah SAW sebagai, kalau perempuan sayyidah, kalau laki-laki sebagai sayyid. Jadi seperti Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Jadi Rasulullah mengatakan kepada keduanya di hadapan para sahabat, inna ibni hadza sayyidun. Bahkan beliau menggunakan kata ibnun, padahal ibnun itu anak, tapi di sini bukan anak kandung, tapi cucu kandung. Jadi Rasul menunjuk kepada cucu kandung, menyebutkannya dengan istilah anak, begitu. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya cucu laki-lakiku ini, anak laki-lakiku ini, yang dimaksud adalah cucu Sayyidina Hasan adalah seorang sayyid. Kemudian Rasulullah juga mengemukakan di hadapan para sahabat, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah, sesungguhnya kedua cucuku ini, Hasan dan Husain, pasti akan menjadi sayyid, kedua orang ini, bagi seluruh pemuda surga. Jadi Rasulullah mengatakan kedua cucunya itu sebagai sayyid, sebagai penghulu, sebagai tuan, pimpinan. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sini dalam hadis ini juga, Rasul menyebutkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Ummuna Fatimah radhiyallahu anha, sebagai sayyidah nisa'il mu'minin, sayyidatan nisa'il mu'minin, sebagai penghulu, pimpinan dari wanita-wanita mukmin. Jadi sejak saat itu keturunan Rasulullah dipanggil sebagai sayyid. Sejak saat itu keturunan Rasulullah disebut istilahnya sayyid. Hingga kemudian ada istilah syarif. Syarif biasanya diperuntukkan bagi keturunan Rasulullah SAW yang memangku jabatan ganda di tengah-tengah masyarakat muslim. Yang pertama sebagai mufti, sebagai orang alim, sebagai ulama. Yang keduanya juga sebagai pemimpin, ya, sebagai raja, sebagai para pembesar. Jadi
ulama yang menjadi pembesar dari kalangan keturunan Rasul juga disebut syarif. Tapi ada degradasi makna penggunaan dari kata itu di kemudian waktu, walaupun tidak menjadi raja tapi keturunan-keturunannya juga disebut syarif, ya, pembesar-pembesar, raden-raden seperti itu disebut syarif juga. Baru pada masa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, penyusun Ratibul Attas, beliau barulah mencetuskan istilah Habib. Dan tidak semua keturunan Rasulullah beliau istilahkan Habib, karena ada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwasannya istilah Habib itu diperuntukkan untuk etrahnya Rasulullah, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara nasabnya nyambung dari laki-laki terus sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, secara ilmunya juga alim, akhlaknya juga mulia, akhlaknya baik. Makanya Rabi'ah Alawiyah pun menyatakan kalau yang masih bandel-bandel walaupun nasabnya nyambung itu tidak disebut Habib, kata RA. Ya, walaupun nasabnya ya nyambung dari laki-laki sekalipun, tapi akhlaknya belum bagus, akhlaknya tidak patut dicontoh, maka itu bukan Habib, itu Sayyid saja, begitu. Jadi Sayyid, Syarif, itu juga. Ada juga disebut Y, kalau di Jawa Timur, ya, Y itu biasanya Habib kecil. Jadi kalau bahasa lainnya Gus, begitu kan? Kalau putra kiai kan, seperti halnya Tu ini putranya Tengku, biasanya Tengku itu kan kiai, Tengku itu kiai. Jadi gelar keilmuan kalau Tengku itu, beda dengan Teku. Kalau Tengku itu gelar keilmuan. Jadi bisa saja diberikan kepada siapa saja, seperti guru kami Tengku Muhammad Toha, padahal itu dari Mampawah Kalimantan, Gusti Muhammad Toha. Tapi karena beliau belajar di Aceh, lama belajar di Aceh, berguru kepada ulama Aceh, dan beliau menjadi alim ketika berada di Aceh, maka beliau diberikan gelar Tengku Muhammad Toha. Sampai hijrah ke Karawang pun disebut Tengku Toha, padahal bukan orang Aceh. Jadi Tengku ini bisa diberikan kepada orang yang dianggap kiai, sudah punya ilmu. Nah, anak kadang punya anak Tengku ini dan akan menjadi calon penerus pesantrennya, apa disebutnya Tu. Nah, Tu ini kalau di Jawa itu Gus lah bahasa lainnya. Nah, sama kalau dzurriyyah Rasul, seorang sayyid punya anak masih kecil, kadang kalau di wilayah Jawa Timur disebutnya Y, begitu. Yik begitu. Atau di Cirebon disebutnya Ayib, karena masyhur kalau di Cirebon Syarif dari Maulana Syekh Hidayatullah yang diberikan gelar Syarif Hidayatullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syarif itu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati namanya Hidayatullah, Syekh Hidayatullah, Sayyid Hidayatullah. Karena beliau seorang raja juga, ayahnya juga raja, maka beliau diberikan gelar Syarif. Ya. Biasanya di sebagian wilayah penggunaannya berbeda-beda. Ada wilayah di Mesir, di mana gitu, ada yang menggunakan Syarif, di wilayah yang lain menggunakan Sayyid. Ada juga panggilan tasghirnya Sidi. Sidi itu jadi Sayyidi. Maka untuk perempuannya Sayyidati. Kalau memanggil laki-laki Sayyidi, Sayyidi, tuanku, tuanku. Begitu. Panggilan tasghir, panggilan simple gitu. Panggilan simpelnya Sidi, Sidi. Maka seperti di Pariaman, di mana panggilnya Sidi. Juga di Maroko nyebutnya juga Sidi. Ya, Sidi, Sidi gitu. Wahai sayyidku, wahai sayyidku. Nah, untuk perempuan sayyidati, sayyidati kalau bahasa Arabnya. Maka kesini-sininya karena ada majas personifikasi, orang-orang Melayu memanggilnya Siti. Sayyidati Aminah jadi Siti Aminah. Sayyidati Khadijah jadi Siti Khadijah, padahal tidak pakai Siti. Istri Rasul Ummu Khadijah, Sayyidati Khadijah itu tidak pakai Siti, beliau namanya Khadijah.
Cuma sebetulnya beliau dipanggil Sayyidati Khadijah. Ya. Kemudian Sayyidati Fatimah, jadi Siti Fatimah. Orang Melayu, orang Jawa jadi panggilnya Siti. Orang Melayu itu bahasa Melayu karena mengambil tasghir dari Sayyidati sebetulnya. Mungkin banyak yang baru paham tentang masalah ini. Alhamdulillah dengan ngaji kita jadi paham. Dan ini juga menjadi jawaban atas beberapa fitnah yang ditujukan kepada saya. Tidak mengapa, yang penting saya tetap berjalan pada jalan yang seharusnya. Urusan masalah orang mengerti, menerima ataupun tidak, itu urusan masing-masing manusia. Yang terpenting kita tidak berdusta, ya, tidak menyambungkan kepada yang bukan nasabnya. Karena semuanya punya catatan-catatan nasab dalam keluarga masing-masing. Termasuk kita juga kita tidak mengerti tentang catatan nasab orang lain. Masing-masing punya klaim masing-masing, masing-masing punya persaksian masing-masing, masing-masing punya catatan masing-masing. Jadi kita juga tidak ngerti, jangan catatan orang. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerti. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fabakaitu bukai alladhi ra'aiti. Saat itu aku kemudian menangis sebagaimana engkau lihat. Falamma ra'a jaza'i sarrani atsaniyata. Tatkala Rasulullah kemudian membisikkan kepadaku yang kedua kalinya, ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Tidakkah engkau ridha jika engkau menjadi sayyidah dari seluruh wanita mukminin? Aw sayyidatan nisa'i hadhil ummati, atau sayyidah dari seluruh wanita dari kalangan umatku? Engkau menjadi penghulu, menjadi pimpinan dari seluruh kaum wanita dari kalangan umatku. Apakah engkau tidak menginginkannya? Apakah engkau mau atau tidak? Begitu. Ridhokah engkau jika engkau dijadikan sebagai sayyidah bagi seluruh wanita dari kalangan umatku? Fadhahiktu duhiki alladhi ra'aiti. Maka kemudian aku tersenyum sebagaimana engkau melihatku tersenyum pada saat itu. Muttafaq alaih, sepakat hadis ini dikategorikan dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di antaranya dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6285, 6286, dan riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2450. Ya. Dan lafadz yang barusan kita baca, wa hadza lafdzu muslimin, ini adalah lafadz yang tertera termaktub dalam Sahih Muslim. Jadi menjaga rahasia itu suatu keharusan, apalagi jika berupa hal-hal yang buruk. Yang baik saja ternyata ada kalanya dirahasiakan, tidak semua orang. Bahkan Rasulullah SAW merahasiakan dari orang lain kecuali putrinya satu orang nih. Istrinya saja tidak tahu, tidak diberitahu. Padahal sedang ngumpul, cuma Sayyidah Fatimah saja yang dibisiki. Sampai beliau wafat, barulah Sayyidah Fatimah didesak, ditanya bagaimana, apa sih sebetulnya rahasia yang diceritakan kepada engkau, kok khusus kepada engkau pada saat itu? Barulah terbuka. Artinya ada beberapa hal yang mungkin harus dirahasiakan. Tidak semua orang bisa tahu. Karena jika tahu belum tentu bisa menjaga amanah tersebut, belum tentu bisa menghadapi kenyataan tersebut. Dan ini hal yang baik yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita punya hal-hal yang buruk,
Seperti kemarin saya ceritakan tentang masalah keburukan-keburukan kita. Jangan kita umbar kepada orang lain ketika Allah sudah menutupi keburukan-keburukan kita. Biarlah kita juga harus mensyukuri apa yang telah Allah tutupi dari keburukan kita, supaya nanti di akhirat juga keburukan itu tidak ada yang menyaksikan, supaya Allah berkenan untuk menutupi keburukan-keburukan kita. Yang terpenting bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita, bukan sok tawadu ingin mendapatkan respon perhatian dari orang lain karena kita seolah-olah jujur menceritakan keburukan kita. Itu konyol namanya, ya, konyol, bukan koyo. Jadi jangan salah kita bersikap. Maka Islam ini sungguh sempurna. Islam ini memiliki tuntunan yang sempurna, termasuk juga ini dalam hal menghadapi berbagai macam wabah. Islam ini kafah, sempurna. Islam telah mengajarkan tuntunan ibadah di saat aman, tapi Islam juga telah mengajarkan tuntunan ibadah di saat genting, di saat banyak wabah, di saat masa-masa yang sulit. Bahkan Islam juga telah memberikan rukhsah. Allah dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dan memberikan rukhsah di masa-masa tertentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Celakalah orang-orang yang menyepelekan, yang dengan sombong jumawanya tidak mau menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah agama, dengan angkuhnya merasa kuat, merasa hebat. Celakalah mereka. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali Rasulullah seperti itu. Jadi Islam ini sempurna. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak memiliki kesempurnaan akal untuk memahami Islam. Jadi Islamnya sempurna, tuntunan Islam sempurna, namun masih banyak orang-orang yang kurang akal, tidak memahami ajaran Islam dengan sempurna. Oleh karenanya banyak orang, ada orang yang beribadah dengan ilmu, tapi tak sedikit orang beribadah karena nafsu. Semoga Allah menuntun kita sampai pada keselamatan dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.